Selamat pagi saudara Siar Siang TV Independen. Nama saya Dira. Dan nama saya Nadia. Welcome to Siar Siang TV Independen. Setiap harinya, murid high school tidak hanya mempelajari sesuai dengan kurikulumnya, namun juga mempelajari tentang hal-hal yang ada di dunia. Masalah tersebut diberikan pengetahuan oleh para bimbingan guru agar setiap murid mempunyai dan dapat menggunakan critical thinking skills yang dapat diterapkan di Math and Science Week. High School menyelenggarakan Math and Science Week tiap tahunnya, dan acara ini dapat meningkatkan kualitas dan kemampuan matematika dan sains pada murid. Acara ini juga menerapkan habits of empowerment pada Math and Science Week. Setiap pelajaran yang menganut math atau science diberikan masalah yang harus mendapatkan solusi dan dapat diterapkan di masyarakat sekitar. Permasalahan tersebut jauh dari kata mudah. Oleh karena itu, marilah kita mendengar tanggapan dari para guru. Siang-siang, let's go! Climate change gitu ya kan, itu Siang kembali dengan saya dan Nadia. Saya berada di studio bersama Miss Fanny yang merupakan guru matematika di Sekolah High School Indonesia. Ya, yang pertama Miss yang ingin kita tanyakan, apa project mission matematika pada semester ini? Term ini, big theme kita di math courses itu adalah Mathematics and the Future. Jadi itu payung besarnya dan itu beda-beda di tiap kelas missionnya. Tapi semua kelas itu tujuan akhirnya adalah bagaimana anak-anak aware dengan SDG, Sustainable Development Goals. Ada yang arah datanya itu ke hunger, poverty, good health dan macam-macam, pokoknya berhubungan dengan SDG itu di masing-masing kelas. Nah Miss, kalau tanggapan Miss pada usaha murid nih, gimana? So far anak-anak sangat antusias dengan project-project yang ada di math term ini karena kita berharap anak-anak benar-benar mengaplikasikannya pada kehidupan nyata gitu. Nggak hanya teori-teori, nggak hanya hitungan-hitungan yang ada di kertas, tapi kita berharap interpretasinya dalam kehidupan tuh apa gitu. Dan terakhir nih Miss, kan Math Week ini diadain tiap tahun kan Miss? Yeah. Terus harapan Miss terhadap Math Week di tahun selanjutnya apa Miss? Harapannya tema tahun ini bisa berlanjut di tahun depan, mungkin dengan beberapa spesifik tujuan yang berbeda, tapi saya berharap anak-anak lebih lebih mengaplikasikan apa yang kita pelajari di kelas itu ke kehidupan nyata, terutama data-data yang berhubungan dengan apa yang terjadi saat ini. Contohnya misalkan virus corona nCoV itu bagaimana perspektif matematis yang ada dalam outbreak ini gitu. Betul sekali Miss. Kalau begitu terima kasih Miss sudah bisa sharing. Iya, sama-sama. ya selamat datang kembali di Hai TV. Bersama kami ada Bapak tamu dari pihak BMKG itu dengan Bapak Ardasena. Bapak Ardasena di sini untuk menjelaskan mengenai apa sih pentingnya pengetahuan mengenai cuaca dan juga iklim di masyarakat kita sekarang, terutama bagi umur kita sekarang. Nah, jadi Jadi selamat siang Bapak. Tadi udah keliling-keliling ya, udah ngeliat kan dari yang high school kayak gimana, kita bikin dasar kayak gimana, terus project kita kayak gimana gitu kan. Udah keliling ke seluruh kelas. Menurut Bapak nih, apakah acara kayak gini itu bakal bermanfaat gak sih dan bakal nambahin ilmu buat kita nih yang SMA? Menurut Bapak gimana? Ya, makasih. Saya tadi terus terang melihat di beberapa kelas ya. Walaupun tadi yang saya lihat itu hanya topik matematik, tetapi sejujurnya saya sangat impress dengan kegiatan yang tadi. Menurut saya manfaatnya sebenarnya juga bukan hanya pada tataran konten yang tadi diceritakan, tetapi lebih kepada experience keseluruhan
mengaitkan antara pelajaran lalu kemudian mencoba mengaplikasikan dan bagaimana itu kira-kira nanti dikembangkan gitu. Jadi satu paket pengalaman pembelajaran dari teori sampai aplikasi, dan kemudian barangkali yang saya lihat juga istimewa itu adalah bagaimana bisa menceritakan ke orang lain gitu. Jadi mendengar itu satu hal, memahami itu hal kedua. Menurut saya kemampuan untuk setelah memahami bisa menceritakan itu menurut saya hal yang lain, dan itu saya lihat tadi baik sekali gitu. Terus menurut Bapak nih, yang paling menarik tuh apa sih dari setiap boothnya? Kan kita banyak banget tuh boothnya kan dari setiap kelas tuh. Jadi kan ada yang beda-beda proyeknya gitu. Yang paling menarik banget. Yang paling menarik tadi sebenarnya saya pengen minta bantalnya itu. Sebenarnya gitu. Boleh juga tuh. Itu sama gurunya duluan. Rebutan sama gurunya. Berarti itu yang paling menarik ya? Iya. Soalnya kan kalau kan dari semua pelajaran hari matematika lah. Iya. Terus matematika ini kan bisa mungkin ditarik garis dengan bidang Bapak, itu adalah si meteorologi ini kan, tentang BMKG. Iya. Nah, kalau dari hasil presentasi Bapak di dalam tadi itu, mungkin masih banyak yang penasaran kan, bagaimana sih kayak beberapa skenario yang mungkin tidak dapat diprediksi oleh manusia sendiri atau mungkin tidak dapat dikalkulasi oleh si mesin teknologi ini. Nah, caranya Bapak atau dari pihak BMKG sendiri dalam menangani adanya situasi atau kondisi yang tidak berjalan sesuai dengan kalkulasi atau mungkin prediksi, misalnya iklim pada wilayah ini itu seharusnya seperti apa, tapi malah yang kenyataan seperti apa, bisa berbeda lah dengan hasil perhitungan awal. Itu bagaimana tanggapannya? Iya, terima kasih pertanyaan. Jadi kita dalam hal melakukan adaptasi atau respon terhadap cuaca ataupun iklim, kita bisa melakukan pengembangan berdasarkan yang dinamakan sebagai skenario gitu. Jadi kalau skenario cuacanya demikian, lalu katakan hujannya demikian, berarti kira-kira dampaknya atau katakan sebut banjirnya misalkan seperti demikian gitu. Jadi berbagai analisis skenario yang dimungkinkan terjadi dari cuacanya maupun iklimnya, maupun dari sektor yang terdampak, apakah itu banjir misalkan tata guna lahannya dan lain sebagainya, itu bisa kita simulasikan dalam berbagai macam skenario. Jadi berbagai kemungkinan yang terjadi, yang bisa terjadi itu sejatinya sudah bisa kita antisipasi gitu. Berarti secara prosedural itu sudah cukup efektif di dalam menangani atau mungkin memprediksi adanya kayak penyimpangan skenario gitu ya berarti. Ya, karena kan yang namanya kemampuan memprediksi atau perakiraan dan sebagainya itu kan hanya upaya dari kita melalui ilmu dan pengetahuan untuk mengestimasi kan gitu ya. Selanjutnya adalah ketika hal-hal yang realnya itu terjadi, kita sendiri itu semua harus siap mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi, sehingga apapun dampak dari cuaca dan iklim dan lain sebagainya itu bisa kita ambil manfaatnya dari yang baik dan bisa kita reduksi dari dampak yang tidak baiknya atau risiko bencananya, katakan begitu. Kan kalau di masa sekarang ini bumi kan sudah sangat sakit lah bisa dibilang kan, banyak orang demo seperti Greta Thunberg atau mungkin aktivis lain yang menyuarakan pendapat mereka dan isi hati mereka tentang perubahan iklim kan. Nah itu bagaimana sikap manusia terhadap perubahan iklim yang sangat begitu parahnya lah bisa dibilang, itu bagaimana kita harus ngapain sekarang gitu. Ini tantangan buat kita semua. Jadi perubahan iklim itu merupakan salah satu tantangan terbesar yang kita semua hadapi, terutama generasi teman-teman yang sebagai generasi yang lebih muda. Jadi seperti yang saya sampaikan di dalam 4 challenge utama humanity atau kemanusiaan ini, antara lain misalkan pertama perubahan iklim, yang kedua itu ketahanan pangan, lalu ketahanan air dan ketahanan energi. Kalau kita mau selamat gitu ya, kita harus memastikan untuk keempat hal tersebut kita itu harus siap. Gitu. Ini sangat penting sekali gitu. Hal yang lain itu juga penting, tapi ini menurut saya adalah fundamen dari keberhasilan kita berlanjut ke abad yang berikutnya gitu. Yang kalau di UN kan dibahas dengan Sustainable Development Goal dan lain sebagainya gitu, tapi itu bisa diekstrak sebenarnya menjadi 4 hal tersebut gitu. Kalau dari perasaan Bapak sendiri saat mengunjungi live week tadi, ya saya senang, saya lihat anak-anak muda yang punya semangat, kemampuan untuk mengekspresikan dirinya saya lihat cukup baik,
punya eagerness untuk maju, dan tentunya ini harus diteruskan kan gitu ya gitu, karena saya lihat Indonesia ini beragam sekali ya gitu kan. Ada yang maju, ada yang punya kemampuan, ada yang punya privilege dan katakan punya kesempatan dan kemampuan lebih, misalkan seperti kita semua gitu ya, seperti teman-teman ini kan tentu punya privilege dibandingkan yang saudara-saudara yang lain. Nah itu tentunya harus kita manfaatkan buat kemajuan bangsa. Kalau saya sih seperti itu. Bapak ada nggak pesan sama kesan buat kita atau Pesannya? Matwik ke depannya gitu? Pesannya untuk Matwiknya atau secara umum ini? Mungkin Dua-duanya lah, dua-duanya kali ya. Kalau untuk Matwiknya mungkin ya perlu diteruskan gitu ya. Kalau pesan secara umum ya belajar yang baik gitu. Negara kita ini itu bergantung bukan pada sekarang yang menjadi pemerintah atau yang sekarang lagi ruling gitu, tetapi kepada anak-anak mudanya gitu. Dan saya percaya itu kalau kita lakukan secara sungguh-sungguh, kita belajar untuk memajukan bangsa dan kita tidak melupakan keindonesiaan kita gitu, insya Allah kita maju gitu. Mungkin ada- Kalau boleh saya bertanya gitu ya, Ya. kira-kira bisa nggak semua challenge tadi yang 4 itu dilakukan kalau kita tidak melakukan istilahnya apa ya, anak-anak mudanya tidak belajar atau tidak berupaya atau seperti apa? Sulit sekali ya gitu. Kita harus kerja keras karena tantangan yang 4 yang tadi itu juga bukan hanya untuk negara kita, tetapi untuk semua negara. Sehingga yang terjadi itu adalah kompetisi secara gitu. global gitu. Secara global. Jadi kalau bukan kita sendiri yang istilahnya membuat negara kita maju, itu siapa? Tapi kita juga selain hanya berkompetisi, tapi kita juga harus bekerja sama secara konstruktif gitu dengan negara-negara yang menjadi counterpart kita gitu, supaya kita bisa maju sama-sama secara bersama-sama gitu. Gitu kira-kira. Oke. Ya, mungkin itu aja Pak Ya. untuk hari ini. Terima kasih sekali sudah menyempatkan diri untuk Ya. hadir di acara Matwik kita pada tahun ini. Mungkin ada pesan-pesan untuk anak-anak yang sedang menyaksikan di depan layar. ITV. Untuk ITV ITV ya. Terus belajar. Nah, sekarang kita kedatangan guru biologi yaitu Miss Hikmah. Selamat siang Miss Hikmah. Nah, sekarang kita mau nanyain buat Science Fair. Buat tahun ini project missionnya apa ya, Miss? Untuk project missionnya ini berkaitan dengan natural fenomena, sebenarnya lebih ke arah geografi ya, tapi masih bisa kita hubungkan dengan ilmu-ilmu sains yang lainnya. Dan dari natural fenomena tersebut, bagaimana sih peran kalian sebagai pelajar untuk mengatasi atau bisa kita katakan mengurangi kali ya dampak dari natural fenomena yang ada, seperti itu. Jadi dari project mission ini bagaimana caranya dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari? Untuk beberapa pelajaran kita membagi ke dalam beberapa topik dalam hal ini course. Dari chemistry sendiri difokuskan kepada entropi atau katalis, yaitu mempercepat terjadinya reaksi, dan reaksi ini dikaitkan dengan degradation of the liter sampah gitu. Jadi mempercepat terjadinya reaksi di sampah-sampah organik. Kalau untuk biologi sendiri lebih difokuskan kepada climate change, bagaimana perubahan lingkungan yang terjadi dan apa sih peran yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi atau menghandle kali ya terhadap climate change tersebut. Nah, kan kalau Science Fair itu selalu ada setiap tahunnya, nah Miss. Kalau kira-kira tahun depan tuh harus ada juga nggak? Dan kalau iya, kenapa tuh Miss? Harus sih, karena walaupun kan kalian juga biar bagaimanapun mungkin kalian sudah menentukan major kalian masing-masing ya, tapi bukan berarti bahwa at the end major tersebut bisa berubah. Itu yang pertama, sehingga siapa tahu ada yang interest atau minat ke science. Terus science juga kan dihubungkan juga dengan banyaknya fenomena yang terjadi di mana di bumi pada saat ini, dan perubahan-perubahannya kalian juga harus tanggap gitu, sehingga kalian bisa bersikap bagaimana nih supaya kita bisa mempertahankan bumi yang sekarang udah mulai banyak ya bisa dikatakan dirusak ya sama manusia gitu. Nah, terima kasih Miss Hikmah Ya, udah sama-sama. bersedia kita wawancarain ini Miss ya buat Math and Science. Ya. Makasih Miss.
di hari Science Fair ini kami kedatangan tamu dari pihak BMKG dan juga LBM Eijkman. Dengan kami ada Bapak Siswanto, Ibu Rika dan juga Ibu Yuna. Di hari ini kami telah memiliki pameran Science Fair kan, dengan dimana murid-murid ini memamerkan proyek mereka dan juga produk yang telah mereka pelajari selama satu term inilah. Nah, menurut Bapak dan Ibu sekalian, apa peran generasi milenial sekarang, anak-anak seperti sekarang ini dalam menghadapi seperti perubahan cuaca atau mungkin adanya virus yang sedang merajalela sekarang? Mungkin bisa dimulai dengan Bapak Siswanto. Iya, terima kasih undangannya ke Sekolah High Scope International School. Ini kebanggaan dan kehormatan luar biasa. Terima kasih kembali. Membicarakan peran generasi muda untuk menanggulangi dan menghadapi perubahan iklim ini sangat krusial. Beberapa bulan lalu, bulan Desember, saya menghadiri COP atau konferensi perubahan iklim terbesar sedunia yang harusnya waktu itu diselenggarakan di Chile, tetapi kemudian dipindahkan ke Madrid karena beberapa alasan. Dan yang fenomenal adalah hadirnya seorang remaja seusia kalian yang bernama Greta Thunberg. Greta Thunberg ini berasal dari Swedia dan dia sudah berkeliling dunia. Untuk apa? Untuk mengkampanyekan bahwa dunia saat ini berada dalam krisis iklim. Dunia saat ini sudah berada dalam darurat iklim, sehingga harus ada pihak yang mengambil peran, baik itu berupa kebijakan maupun aksi real iklim. Dan salah satunya yang tidak boleh ditinggalkan selain para kepala negara, selain semua pihak yang mengambil kebijakan terkait dengan politician decision making ya, juga harus ada peran anak-anak muda. Sebab anak-anak muda ini adalah generasi penerus. Sebab mereka nanti yang akan mengalami dampak terbesar dari perubahan iklim. Sebab mereka nanti yang akan bertanggung jawab terhadap kelangsungan kehidupan bumi di akan datang. Nah, oleh karenanya lah dia yang waktu itu sudah menyeberangi Samudra Atlantik menuju Chile dan sebelumnya menghadiri konferensi perubahan iklim juga di New York, itu ketika berubah dari Chile ke Madrid, maka dia karena dia naik kapal besar, harus mengarungi balik lagi ke Spanyol. Di Spanyol dia disambut gegap gempita oleh semua pihak, terutama generasi muda. Dan di sana dia mengkampanyekan perubahan iklim. Makanya ini kampanye perubahan iklim harus diambil alih oleh generasi muda, sebab mereka yang paling bisa berperan saat ini. Ya, kalau misalnya dari peran generasi muda sekarang ini, ada nggak sih kayak hal-hal kecil yang mungkin suka dianggap remeh atau anggap sepele oleh anak-anak sekarang, tapi sebenarnya bisa bantu banget gitu? Apa hal-hal tersebut? Mungkin dari Ibu juga bisa menjawab. Ibu Rika mungkin bisa membantu. Kebetulan kan saya kan mengenai cuacanya ya. Nah ini kan ternyata iniin ke iklimnya ya. Mungkin kalau saya dari sisi meteorologisnya, yang cuacanya yang sifatnya hanya jangka pendek. Nah kalau misalnya dari anak-anak mudanya itu lebih peduli pada lingkungan ya, lebih peduli pada lingkungan, karena kan di tempat kita ini kan tropis ya, penyinaran mataharinya itu selalu ada sepanjang tahun, hujannya ada sepanjang tahun. Jadi apalagi kalau misalnya dilihat juga dari pembangunan sekarang yang tidak terlalu memperhatikan drainase dan sebagainya, ya mungkin dari anak-anak muda sekarang belajar gimana nanti dari hal-hal kecil aja deh, membuang-buang sampah sembarangan, jangan sembarangan. Terus lebih ke yang meminimalisir menggunakan botol-botol plastik. Jadi kita mungkin dari situ kalau dari meteorologinya. Nanti kalau misalnya dari jangka panjangnya iklimnya, mungkin Pak Siswanto bisa menjelaskan apa yang harus dilakukan milenial. Oke, sekarang saya punya pertanyaan buat Bapak Siswanto nih ya, mengenai iklim yang sekarang tuh lagi marak banget, gak jelas gitu ya kesannya. Jadi perubahan iklim tahun ini dari awal tahun tuh kayak udah mulai acak-acakan ya, kayak dari hujan, habis itu nanti panas, habis itu hujan lagi. Nah ini tuh sebagai masyarakat kita tuh pasti banyak nyalahin ke pemerintah, iya.
Terus kemudian udah terjadinya banjir, tambah lagi kita sebagai masyarakat kan nyalain pemerintah lagi, kenapa nih bisa banjir gitu-gitu kan. Terus sebagai masyarakat nih yang berkontribusi di sosial, menurut Bapak gimana caranya kita sebagai masyarakat yang patuh sama pemerintah, yang patuh sama negara itu bisa ngebantu iklim ini supaya nggak semakin parah? Iya. Jadi berbicara perubahan iklim, ini kan perubahan jangka panjang ya. Ordenya itu tahunan, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Data meteorologi pertama kali dicatat dan diukur itu waktu zaman kolonial Belanda tahun 1866. Diukur dan yang sekarang sudah ada dan dikompilasi itu adalah data suhu dan curah hujan. Kelembapan juga ada. Nah, dari situ ternyata setelah dianalisis sejak 1866 itu artinya sudah 154 tahun yang lalu ya, suhu permukaan di Jakarta itu meningkat 1,6 derajat. 1,6 derajat ini ya trennya ini jauh lebih tinggi dibandingkan perubahan suhu global rata-rata yang hanya 1,1 derajat. Artinya perubahan secara lokal itu jauh lebih kuat dibandingkan perubahan global. Nah, dampaknya adalah yang sudah kita ketahui. Jadi selain ada perubahan, sebenarnya gini, curah hujan kita itu kalau dihitung jumlah air yang diterima oleh permukaan bumi setiap tahun itu tidak mengalami banyak perubahan. Dari tahun 1866 sampai 2019 itu nggak banyak berubah. Tetapi hujan yang kategorinya itu sangat lebat hingga ekstrim ternyata punya tren positif signifikan. Tren positif signifikan itu artinya baik intensitasnya bertambah, juga keseringannya lebih sering terjadi. Makanya di banjir 2007 kita itu hujan tertingginya di bagian barat, ada di Pondok Betung 340 mm. Tahun 2013 hujan tertingginya ya ada di sekitar istana atau di Kemayoran itu hanya 150-an mm. Kemudian tahun 2015 hujan tertingginya ada di Sunter 367. Kemarin hujan tertinggi 377. Dari ini jumlah curah hujan yang turun dalam sehari yang maksimum yang menyebabkan atau memicu banjir di Jakarta itu terus meningkat jumlahnya ya, meningkat intensitasnya. Dan juga terjadi lebih sering karena kita Jakarta ini juga menghadapi banjir bahkan hampir tiap tahun gitu ya. Yang banjir besar tadi saya sebutkan 2007, 2008, 2013, 2014, 2015, 2020. Nah, bagaimana peran kita? Nah, salah satu penyebab banjir itu banyak ya. Selain curah hujan yang tinggi sebenarnya juga disebabkan kapasitas lingkungan. Kapasitas lingkungan yang tidak memadai. Sungai sudah semakin dangkal, semakin menyempit karena banyak hunian. Sampah menumpuk di pintu-pintu air. Nah, ini berarti sebenarnya masyarakat bisa mengambil peran dengan cara misalnya tadi mengurangi secara signifikan, mereduksi secara signifikan jumlah sampah yang masuk ke aliran sungai. Kemudian gimana caranya supaya sungai ini tidak dangkal? Tanam pohon sebanyak-banyaknya sehingga ketika ada air yang besar, tanah tidak tergerus ke sungai. Nah, ini tentu membutuhkan peran yang banyak, ya. Gitu ya. Pasti kan kalau misalnya dengan banyaknya tingginya curah hujan atau mungkin juga banjir, pasti banyak penyakit kan ya. Mungkin kalau misalnya dari Ibu Ina sendiri dari penyebaran virus atau mungkin yang kalau ini sekarang lagi ada penyakit corona yang sedang marak dibahas terus juga yang tersebar melalui udara, apa yang harus kita lakukan lah sebagai mahasiswa atau mungkin sebagai rakyat lah terhadap masalah, walaupun Indonesia belum banyak kasus yang ditemukan kan, dan juga apa yang harus kita lakukan kayak persiapan kita tuh bagaimana terhadap penyakit ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Nomor satu, kalau sekarang ini marak orang tahunya itu namanya SARS coronavirus 2, jadi dia jilid 2. Sebetulnya virus corona itu udah banyak di alam, di hewan, dari manapun, tapi yang diketahui menular ke manusia itu ada 6, sekarang yang ke-7. 6 itu termasuk SARS yang dulu 2003 dan MERS. Kita kan mau prevensi ya, biasanya pertamanya memang reservoir dari virus-virus corona ini kebanyakan di hewan.
tapi dia bisa mempunyai kemampuan karena namanya virus itu punya kemampuan untuk mengadaptasi dirinya ke inangnya, ke hostnya. Makanya dia bisa sekarang ini bisa human to human infection, jadi bisa dari nggak perlu lewat reservoir hewan lagi, tapi bisa dari manusia ke manusia. Cara pencegahan antar sama satu, pasti kita harus menjaga higiene, cuci tangan 20 detik. Kan kita kalau cuci dari WC gitu aja kan, ada 6 detik gitu, pakai sabun juga enggak. Sekarang dibiasain ya, taruh, basahin, terus kasih sabun, matiin tentunya airnya, kita harus hemat air. Saya tadi setuju, jadi sekarang udah cuaca udah gak seimbang karena kita sendiri tidak bertanggung jawab terhadap alam. Jadi kita cuci 20 detik, terus kita bilas dengan air, kita keringkan. Nomor 1 itu. Nomor 2, kalau kita berada di lingkungan yang atau kita sendiri merasa sakit atau ada orang lain sakit, lebih baik kita menjaga jarak 1 meter. Biasanya namanya airborne itu nggak tiba-tiba semua udara terkontaminasi. Virus ini tertularan lewat namanya droplets. Droplets itu adalah titik liur kecil yang kalau saya ngomong bicara ini pun ada droplet yang muncrat. Dia nggak bisa lebih dari 1 meter lah. Jadi kita jaga jarak, jangan deket-deket. Nah terus tidak sharing kayak minuman, tuker-tukeran gitu nih. Nah, virus SARS coronavirus 2 ini, nickname-nya jilid 2, jilid 1 yang paling jilid 3, itu sebetulnya sekarang ini dia lebih beradaptasi sama hostnya. Kalau kita lihat penyebarannya di dunia itu dan angka kematian dan angka yang sembuh sekarang kebanyakan yang sembuhnya, yang konvalesennya itu loh yang bisa di-cover. Kenapa? Virusnya sendiri lebih beradaptasi dengan kita. Sampai salah satu tadi pagi saya baca di atau New York Times atau Washington Post, dia bilang ini mungkin nanti kalau lagi musim-musim begini, kalau di kita musim hujan kan pancaroba, kalau di luar negeri itu lagi winter, musim dingin, nanti musimnya bukan cold and influenza lagi, tapi cold influenza and COVID-19. COVID itu nama penyakitnya sekarang ya, coronavirus disease 19. Virusnya namanya SARS-CoV-2. SARS coronavirus 2. Itu orang suka tukar yang kasih nama virus, bukan kita kayak kasih nama orang kasih nickname gitu, enggak. Dia yang kasih nama ada Institut Virus Internasional. Kalau yang kasih nama penyakit COVID-19 itu adalah WHO. Itu jadi higiene, menjaga jarak, cuci tangan yang 20 detik itu yang sekarang lagi digalakkan kembali. Kalau nggak punya air kita pakai antiseptik itu yang antis atau apa. Nah tapi sama itu tidak bertukar minuman atau apa, dijaga terus. Kalau kita lagi sakit atau kita masuk ke tempat orang yang rumah sakit itu lebih baik kita pakai masker atau apa. Pokoknya selama kita menjaga kesehatan kita dan tentunya ya hidup yang sehat, insya Allah kita punya daya tahan tubuh kita sendiri. Tapi tadi dikatakan bahwa di Indonesia ada beberapa nggak suspected case tapi negatif kalau diperiksa selama ini. Belum confirm gitu ya? Belum confirm, negatif. Jadi dia diperiksa virusnya negatif tapi suspected cases. Berarti kan tugas anak muda sekarang berarti mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya di acara Caster kami hari ini. Kami akan saksikan presentasi mungkin di atas di network ya. Jadi terima kasih. Baiklah, itulah tanggapan dari guru-guru persoalan Math dan Science Week tahun 2020. Benar sekali Nadia, tentu saja Math and Science Week ini pasti akan terkenal dalam siswa maupun dalam guru. Ya, saya pun percaya bahwa setiap siswa dan siswi di high school dapat menjadi pemimpin di bidang Math maupun Science. Nama saya Dira dan nama saya Nadia. Anda telah menyaksikan Siar Siang TV Independen.